Tiga. Ayo, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Naufal Kindi di podcastnya Bangke. Kali ini aku kedatangan narasumber, teman aku sih. Bukan, Langsung jangan saja tanpa mengaku-ngaku. berlama-lama. Jangan mengaku-ngaku. Antum teman ana, oke? Langsung saja, ini dia, Mas Neba. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, sahabat Kindi. Bang Ken. Candy. Bangke. Bang Kendi, betul Bang betul. Candy, benar ya, benar ya. Oke. Betul betul. Apa kabar antum? Sehat sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kok aku yang Antum tanya? gimana? Kok ana yang tanya antum? Harusnya antum tanya ana. Oh, Iya juga ya. Alhamdulillah, baik, baik, baik. Ya gini-gini aja sih. Untuk aktivitas, alhamdulillah. Baik, baik. Kita semoga diberi kesehatan bareng-bareng sama Allah Subhanahu wa taala. amin amin. Kuliah gimana Mas? Kuliah saat waduh, ini update terbaru berarti ya. Kuliah saya mengambil double degree. Sombong ya. Ini kesombongan yang paling angkuh dari saya terbaru. Gini Kuliah. Mas, mungkin ini baru aku aja yang tahu kayaknya ya. Mas ngambil double degree. Dikit orang yang tahu. Baru beberapa ya berarti ya. Beberapa orang. Karena gimana ya? Mung- Karena aku juga sadar kuliah Turki susah, tapi aku mengambil salah satu tantangan tersendiri gitu. Mungkin kebanyakan orang, teman-teman kita ya, teman-teman Mas khususnya ya, Oke, benar. nggak percaya, nggak mungkin, Meremehkan pasti. kayak meremehkan impossible gitu. Seorang Mas Nebawais Alkorni mengambil double degree di dua kampus yang berbeda. Dan tidak pernah Bener tomer nggak? dan tidak lulus tomer, tidak lulus bahasa Dan Turki, tidak tapi lulus nekat mengambil double degree. double degree. Nah, Benar gimana banget. ceritanya? Nah, jadi Kenapa anda bisa berpikiran seperti itu? gini. Bisa ya ngambil double degree lah. Oke, alasan pertama adalah jadi gini, ketika semester 1 aku jelek banget. Rata-rata dua lah. Dua itu kalau bagi orang Turki itu, bagi teman-teman kita tuh mending. Tapi kalau aku ngerasa itu jelek karena kayak aku ngerasa aku ngambil kelas bahasa Inggris. Nah, tapi setelah aku dengar teman-teman yang di kota-kota lain nilai juga jelek juga, aku mikir cuma dapat nilai seberapa, aku mikir masa orang-orang sejelek itu gitu loh. Nah, akhirnya ya udah aku kayak mikir, oh mungkin cara belajar kita beda gitu loh. Nah, setelah semester 2 nilai aku tinggi banget karena kita online kan. Yes. Nah, di situ aku baru mikir, kayaknya aku ngerasa kayak hidupku kayak kurang tantangan banget gitu kan. Kayak kuliah juga aku tuh kuliah, tapi karena aku dengan program bahasa Inggris tuh kayak seakan bukan meremehkan, cuma kayak lebih dipermudah. Kondisiku lebih untung. Jadi aku ketika ada orang yang kuliah bahasa Turki, aku mikir, ya mereka bahasa Turki gitu loh. Aku nggak bisa ngerasain susahnya mereka. Nah, di situ aku mencoba mendaftar Anadolu University. Acek Anadolu Oreti. University. Acek Oreti, jurusan Distijaret alias Perdagangan Internasional. Nah, aku ngambil program yang 2 tahun. Karena apa? Aku mikirnya, yang penting aku dapat gelar gitu loh. Kalau S1 kelamaan. S1 kan 4 tahun. Dan lebih susah juga pastinya dibanding D3. D3 cuma 2 tahun. Nah, ternyata momentumnya sekarang online. Jadi sangat terbantu banget itu loh. Kita bisa kerja sama teman orang Turki. Jadi gitu. Nah, di situ aku baru sadar. Ternyata bahasa Turki itu susah. Di situ aku baru tidak meremehkan teman-teman yang kuliah bahasa Turki gitu loh. Awalnya kok bukan meremehkan, kayak masa kok dapat segitu doang gitu. Padahal ya kalian juga bahasa Turki juga gitu loh. Maksudnya kayak kalian itu berkuliah di Turki, kok dapat segitu doang gitu. Aku mikir kalian susah nangkep atau kalian tidak belajar. Tapi setelah aku merasakan kuliah bahasa Turki beneran, itu orang susah. Jadi aku tidak bisa menjustifikasi itu loh, nggak bisa menjudge seorang sekarang. Kayak mikir, kita sama-sama susah itu. Jadi deritanya itu, kamu ngerasain, aku ngerasain. Kalau cuma Inggris doang, ya aku cuma ngerasain aku sendiri. Karena aku yang merasakan Inggrisnya itu lebih mending, lebih mudah sebenarnya. Maksudnya lebih lebih nangkep, lebih cepat dibanding bahasa Turki gitu sih, Kin. Mungkin orang banyak ngambil double degree dalam bahasa Inggris mungkin lumrah kayaknya ya. Lumrah. Kebanyakan orang kalau di Turki Hmm, itu gimana ya?
ini sekedar informasi aja ya. Di Turki itu ada 3 kampus yang double degree. Maksudnya yang buka buat kelas online. Yang pertama adalah Anadolu Univ, yang kedua Istanbul Univ, yang ketiga adalah Atatürk Univ di Erzurum. Nah, dari 3 ini, kalau kata teman-teman Turki, yang paling mudah adalah Atatürk Univ di Erzurum. Kedua Istanbul, yang ketiga paling susah itu Anadolu, yang paling susah. Dan dari 3 kampus ini, yang kampus online ini, Istanbul Univ sama Atatürk Univ itu ada butuh neme, ada remedi. Anadolu Univ nggak ada remedi, adanya yes okul. Jadi ketika ketika tidak lulus, maka harus mengulang semester tahun depan. Kalau enggak kita yes okul. Gitu. Nah, tapi kalau untuk orang Turki kayak gitu. Karena kita orang asing, kebanyakan orang asing itu mengambil Anadolu sama Istanbul Univ. Karena yang lulusan paling banyak itu masih Anadolu Univ untuk orang asing. Nah, aku kalau untuk dengar pelajar Indonesia yang ambil double degree, itu ada, yang Anadolu ada. Tapi nggak banyak. Mungkin sekitar 1-2 orang gitu. Sisanya nggak ada. Karena mereka juga tahu, Turki susah, ngapain dia ambil double degree. Nah, ambil double degree itu hanya 2 orang pastinya. 2 orang yang pertama adalah orang-orang yang pintar, kurang tantangan. Dan kedua, orang-orang yang nekat. Orang-orang yang pingin susah hidupnya, kayak aku gini. Gitu. Gitu, Bindi. Informasi aja sih tentang gimana mau daftar double degree di Turki. Mungkin ada sahabat kita, salah satunya dulu. Antum tahu pastinya. Siapa itu? Siapa itu? Antum lupa. Double degree. Lupa lah. Sahabatnya Sakib. Pulang ke Indo. Bikin agen. Oh iya. Udah. Iya. Paham. Langsung paham. Paham. Dia kan sempat double degree. Aku tanya dari dia awalnya. Aku nyari info itu dari dia. Ngomong-ngomong double degree nih, Mas. Kembali yang tadi. Oke. Kebanyakan kan mereka yang ngambil double degree itu yang bahasa Inggris, benar kan? Iya, kebanyakan misalkan kelasnya yang pertama Turki, yang kedua bahasa Inggris. Kebanyakan seperti itu. Nah, jarang yang pernah aku dengar dia itu ngambil double degree yang pakai bahasa asli Turki. di tempatnya. Contoh kayak di Turki, ya kan? Nah, itu kan kayaknya jarang banget tuh. Hanya orang-orang yang nekat mungkin ya, kayak seperti Mas. Seperti saya tuh orang nekat dan bodoh. Nekat atau enggak yang pinter ya. Ngambil itu. Nah, kenapa Mas nekat ngambil pakai bahasa Turki? Oke, yang pertama bahasa Inggris. Oke, jadi gini. Aku pernah dengar salah satu pelajar di daerah Bolu. Ini kata teman-temanku ya, kata teman-teman saya, teman-teman anak-anak itu, dia tuh kuliahnya utama di Bolu. Nah, dia ambil di Bolu itu bahasa Turki. Nah, akhirnya dia double degree S1 di Anadolu, sama-sama bahasa Turki. Kenapa mereka seperti itu? Mungkin mereka pertama, mereka pintar, dan kedua, mereka sama-sama bahasa Turki. Nah, kalau kan beda, konteksnya saat ini aku ambil bahasa Inggris di Turki. Maksudnya, Inggris Turki ya, di kampus Selçuk itu nggak full bahasa Inggris kan. Setidaknya aku ada basic bahasa Turki. Nah, kenapa aku ambil Anadolu bahasa Turki? Yang pertama adalah, kalau program D2, yang D3 yang cuma 2 tahun itu kebanyakan full bahasa Turki semua. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Kalau mau bahasa Inggris itu cuma jurusan HI, Eko, sama bisnis. Itu 4 tahun. Dan aku nggak mau 4 tahun, karena buang-buang waktu banget. Karena susah bagi waktunya, Kin. Karena susah lah, karena aku sadar kemampuanku itu nggak cukup kalau aku 4 tahun bersamaan double degree gitu loh. Walaupun sama-sama bahasa Inggris. Makanya aku lebih condong yang 2 tahun aja cepet. Gitu loh. Dan sekalian aku juga belajar bahasa Turki. Ibarat gini, aku mikir, aku ini nggak punya sertifikat Tomer, nggak punya sertifikat bahasa Turki. Tapi setidaknya aku bisa mendapatkan ijazah bahasa Turki itu. Ijazahnya dengan bentuk kampus. Itu sih. Dan itu juga tantangan orang tua kayak ngerasa, kan dulu kan pernah kuliah di Indonesia kan 3 tahun. Terus cabut kayak 3 tahunku itu setara ibarat D3 di Indonesia ya kan. Harusnya aku dapat ijazah, maka itu aku menantang diriku gimana caranya aku dapat 2 ijazah pas di Turki. Itu motivasiku, aku nggak mau kalah dengan tantangan itu dan mengalahkan kayak stigmaku kayak
wah kamu dulu di Indonesia males, 3 tahun nggak ngapa-ngapain, kayak useless. Sekarang aku buktikan itu. Di saat yang bersamaan. Itu sih. Nah, setahu aku kan Mas, double degree itu ada 2 ya. Yang Nah, pertama itu double degree reguler sama yang double degree akselerasi. Yang double nah, degree reguler itu yang seperti Mas ini. aku reguler benar. Nah, dan ada yang satu lagi kan akselerasi yang dia ngambil S1 sama S2 dengan Oh iya iya jurusan benar-benar yang kayak sama gitu. kan. Itu kok gitu Itu itu rekomendasi 5 dosen. tahun kan. Itu yang rekomendasi dosen yang benar-benar yang pinter banget. Hanya orang Ah, terpilih gitu, bukan kita sebagai orang umum, tapi benar-benar dosen yang menyarankan, rekomendasi kampus gitu loh. oh berarti itu orang-orang pilihan ya. Pilihan. Yang Kalau kita kan umum, kategori orang yang orang pasti bisa kalau mau gitu loh. Gitu. menarik, interest nah. Interest nah. Serius nah, kok usah Rusia tuh. Serius. Kok usah Rusia tuh. Nah, tapi kau juga pengen double degree nggak? Setelah aku cerita ini. Hmm, single degree aja. Single degree aja. Ampun ya. Nah, mungkin gini sih, konteksnya adalah kau teknik. Bisa Lebih jadi apa ya, waktu itu lebih banyak untuk praktikum dan lebih untuk apa ya, praktikal. betul. Jadi kayak ketika kau ambil double degree pun itu nggak masalah, cuma satu jurusan itu yang kau sukai. Misalkan kau dari dulu pengennya politik ya, kau pengen politik. Jadi kayak apa ya, penyeimbang teknik Benar. oke. Nah, tapi karena aku kan jurusan kan teoritis, jadi mau nggak mau kayak apa ya, uh, nanggung aja gitu Kin. Aku ini, aku pikir gini, jujur nilaiku itu nggak bagus-bagus amat. Satu saya ketika di Seljuk nggak bagus-bagus amat. Ketika kau bilang ada lu nggak bagus-bagus amat juga. Berarti aku sadar, kenapa nggak sekalian sama-sama nilai biasa-biasa tapi 2 ijazah daripada 1 ijazah tapi gitu-gitu aja gitu loh. Paham. Itu sih. Jadi Paham. kayak rasa ketika nilaiku jelek ya aku kayak ada apa ya, penenang diri, nggak masalah. Aku kan double degree. Seenggaknya aku udah membagi otakku ini dua ilmu gitu loh. Pagi Betul. kampus yang utama, malamnya kampus yang dulu itu yang buat online itu gitu. Ya sudah. Kalau di aku single degree aja agak ribet, agak susah Mas ya. Paginya kuliah mungkin pagi sampai sore mungkin ya. Tergantung matkul Iya kampus. benar. Apalagi Nah, malamnya kan kita harus mengulang materi tersebut gitu. Nah, Iya benar-benar setuju sih. masalahnya kalau kita tidak ngulang materi itu kita nggak akan dapat gitu. Nggak, iya sih. Makanya untuk ngambil double degree belum kepikiran sih Mas. Walaupun Mas udah ngasih tahu aku kan. Karena menurut aku gini Mas. Aku mau fokus di sini dulu di satu bidang ini gitu. Benar-benar Oke. fokus. Jadi urusan nilai itu kalau misalnya dapat nilai bagus itu mungkin bonus ya dari Nah, hasil dari belajar Allah, kita ya. dari dosen juga Benar. mungkin, oke. Nah, kalau mungkin ada yang berpikiran bahwa wah, gua harus nilai bagus gitu kan. Mungkin dia cuma belajarnya di ujian aja kan. Bisa jadi antara aku dan dia yang aku dari awal udah prepare sama yang baru-baru prepare mau ujian, nilainya lebih bagus dia gitu kan. Tetapi Oke. yang didapat ilmunya itu lebih mendalam aku kan. Karena memang udah dari awal gitu. Jadi aku mau membuat diri aku ini memang betul-betul paham di bidangku gitu Mas. Jadi orang Oke. bertanya sama aku bisa jawab gitu. Bukan yang hanya sekedar Tahu. tahu doang. Karena memang jurusan memang spesifik banget. Kalau aku kan umum. HI kan termasuk umum kan. HI, Benar. ekonomi, bisnis tuh baru spesifik. Bisa Pasti, menjerumus ke kemana aja. iya. Kalau aku kan kayak umum kan. Dan kenapa aku ambil perdagangan internasional? Karena itu sinkron. Nggak jauh beda. HI dan Yes. perdagangan internasional itu berarti pelajarannya nggak jauh beda itu. Cuma bedanya ini bahasa Turki. Sebenarnya yang aku pelajari ya nggak jauh beda kayak aku kayak di Seljuk. Itu kenapa aku berani. Kenapa aku ambil linier, nggak jauh beda gitu. Benar. Itu sih. Dan untuk semester juga berapa ya? Kalau ala dulu sekitar 400 TL 400 TL. per semester. Murah lah. Normal.
Normal. Murah sih, murah ya. Aku mikir murah sih. Murah lah, termasuk murah lah. 800.000 gitu. Untuk, nah itu. Murah. Kalau yang Selçuk aku sekitar 800. 1,6 lah. Kalau untuk pendidikan kayaknya murah sih Turki mungkin. Nah, tapi gini, murahnya kan ketika kita angkatan lama. Kalau anak baru udah mahal semua. Iya, betul. Udah mahal semua. Karena faktor Betul. pertama, inflasi. Sebenarnya aku naik SPP, aku tuh awalnya cuma 750 yang Selçuk. Jadi 800. Naik 50 TL. Maksudnya 50 TL ya 100.000 kan. Ya, buat apalah. Cuma yang rasa. Tapi kan rasa bagi kita. Kalau apalagi anak baru. Udah pada 1.000-an. Udah sekitar 2-3 juta. Bahkan dari 4 juta, 5 juta gitu. Iya sih, benar. Ngambil double degree ini menurut aku bisa jadi bunuh diri, Mas ya. Pedang bermata dua. Pedang bermata dua ya. Nah, kalau kau bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau itu membuat apa itu hancur kampus utama, itu bisa bahaya. Nah, pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya ya. Pasti benar-benar. Nah, sisi baiknya Mas ngambil double degree itu. Kalau aku pribadi ya, pertama adalah kita jadi makin niat untuk belajar. Aku udah bayar. Dan orang tua aku tahu. Kalau orang tua aku tahu kamu ilmu jelek, wah dimarahin. Kamu kuliah bayar SPP doang. Sama bikin makin ya kan? Kayak kamu tuh kuliah nilaimu jelek. Hanya untuk membayar SPP doang ya? Iya, kuliah buat SPP doang kan buat apa gitu. Itu yang kata bapakku. Bapakku kalau ngomong juga pedes juga gitu loh. Nah, yang kedua kebaikannya adalah jadi makin tahu aku belajar. Bisa bagi waktu kayak mau nggak mau anjing aku harus belajar dulu gitu loh. Minimal buka dikit lah, walaupun nggak tahu artinya aku belajar dikit. Itu aku ngerasain itu. Walaupun itu belajar ketika sampai UTS. Pas mau UAS males. Berarti Mas mendapat apa ya? Bisa jadi makin memilah-milah waktunya itu semakin bisa ya. Menghandle waktunya itu. Iya, jadi kayak gimana kayak jadi ketika aku pelajaran ini nggak paham, baru tahu oh ternyata maksudnya ini. Jadi kalau misalkan bahasa Turki kayak gini, bahasa Inggris kayak gini, oh ternyata ya kayak gini, nggak jauh beda gitu loh. Cuma ketika menjawab soalnya itu susah banget. Karena mindsetnya kayak, aduh, ini gimana bahasa Turkinya gitu. Cuma yang pasti aku sadar kayak, aku udah hampir setahun nih. Kan tahun depan aku lulus, 2022, yang kena dulu. Jadi kayak, wah, masa aku malas tahun depan lulus kok gitu. Jadi kayak termotivasi untuk lulus cepet. Karena ibarat ketika semua orang lulus, aku jangan lulus juga nih gitu loh. Jadi kayak ada kayak semangat sendiri gitu loh. Kayak mau nggak mau. Ada pemacu ya. Dorongan, apa itu 2 tahun. Nggak kerasa banget dibanding yang 4 tahun. 4 tahun progresnya lama. Karena 2 tahun kan cuma ibarat sudah setahun. 2021 sekarang. Tahun depan 2022. 3 tahun doang. Masa kamu nggak belajar gitu. Itu yang bikin motivasi paling gede sih. Terus apalagi dampak positif yang positif itu sama apa ya? Mas rasakan. Lebih apa ya? Ini entah PD, pasti PD dong. PD karena ibarat kayak ditanya orang tua kayak gak usah jauh-jauh kayak teman sendiri gitu loh. Lulus kapan? Kok nggak lulus? Ya, tahun depan. Lah, udah cepet banget. Iya, tapi ya satu lagi gitu loh. Mungkin bagi orang mungkin sombong ya, tapi kayak meningkatkan kepedean tersendiri gitu loh. Karena iya, harus pede sih, Mas. Nah, karena kalau misalkan dulu ketika tanya, kamu lulus berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Masih lama. Betul. Di mindset masih lama. Tapi ketika terus kapan? Tahun depan kayak, wow, ya gak sih? Benar-benar. Beda tahun depan sama 2 tahun. Nah, 2 tahun lagi. Kayak 2 tahun lagi kayak, oh lama juga. Tapi kalau tahun depan, walaupun masih lama juga, itu setahun setengah kan. Karena kita kan baru masuk semester genap. Tapi udah mindset kita udah kayak, tahun depan kok gitu loh, kayak dengan PD-nya gitu. Itu sih mungkin bagi orang, kata orang tuh mungkin kayak agak sombong ya, bagi orang beberapa. Itu bagi yang pandangan negatif ya, sih ya. Negatif. Tapi kalau misalkan positif kayak, tahun depan lulus nih, masa nggak belajar gitu. Itu sih yang termotivasi. Sama Mas ngerasain nggak? Ngerasain bahwasannya kalau ngambil double degree ini makin membuka wawasan Mas, makin terbuka lah dengan dunia luar yang Mas belum tahu sama sekali. Kalau membuka luar sih belum ada nggak? Karena sama-sama di Turki kan, nggak jauh beda. Iya benar, tapi kan dengan jurusan yang berbeda kan.
Nah, kalau aku Pasti mikirnya Mas dapat nambah ilmu dapat dikit sih. ilmu baru kan? Ilmu baru Ilmu kan? baru, ilmu baru. Walaupun nggak terlalu paham-paham amat karena bahasa Turki. Ya, aku jujur-jujuran aja. Paham, paham, Cuma paham. ketika gini, perbandingan ketika teman. Ketika aku punya teman yang di Seljuk University, mereka itu orang egois semua. Bodoh amat. Kayak Ya. kalau mau gimana nggak bakal bantu. Bodoh amat. Tapi yang di Anadolu, aku baru sadar, oh Allah baik banget. Dulu aku orang nggak kenal kita kerjasama. Saya Hmm. ini salah menyontek ya, bukan menyontek sih. Jadi kayak kerjasama kayak ada soal satu kita kerjain bareng-bareng. Paham. Jadi kayak group discussion. Kalau misalkan mencontek ya termasuk bagian mencontek. Cuma ini konteksnya kalau nyontek kan full. Kalau ini kan nggak group Iya. discussion. Jadi kayak ada ini, aku gini-gini, zamanku ini. Oke, gitu. Jadi kita nggak pernah kenal. Saling memberi. Nah, bener. Saling bantu juga. Misalkan Saling bantu ada juga. pelajaran bahasa Inggris. Teman-teman Turki nggak tahu. Aku yang bantu. Jadi kayak kita sering melengkapi gitu. Walaupun ada pelajaran yang ngulang. Karena itu susah banget. Ya, Aku ada yang ngulang paham. mata kuliahku yang dulu. Nah, cuma aku baru sadar kayak, wah, walaupun kampusku yang utama nggak punya teman, tapi ketika dulu aku punya teman. Walaupun kita nggak pernah kenal. Gitu. Dan aku Berarti mikir, tanpa tidak sengaja mendapat relasi baru. nah itu. Dan Selain itu, dapat ilmu wah, baru, sumpah. Dan dapat kita relasi baru. nggak pernah kenal temennya dulu, ketemu nggak pernah, cuma via chat doang, bantu. Itu aku kayak bersyukur. Nah, terus sama gini, alasan kayak gini. Aku pikir gini, Allah itu mempermudah kita kalau kita niatnya baik. Walaupun itu nyontek Yes. itu jahat. Nyontek itu jahat, aku tahu nyontek itu tidak baik. Tapi Allah mempermudahkan aku serius. Karena online ini itu lebih kerjasama enak. Karena kalau Kalau misalkan punya nggak, teman. dan gini, karena kalau anak dulu itu, kalau misalkan dia kuliahnya online, tapi ujiannya itu ke cabang, ke sube masing-masing. Misalkan aku subekonya, kuliahku ujianku nanti di Seljuk. Subemu Kerklareli, ujianmu di Kerklareli, kayak gitu. Itu aslinya. Tapi karena ini ada COVID, jadi ujian itu full online semua gitu. Gitu. Berarti makin mempermudah ya. Bermudah, makanya aku rasa pede banget karena wah pasti bakal dibantu nih. Walaupun itu nggak baik, itu tidak baik ya. Cuma ngerasa kayak kita kerjasama kok. Pasti ada orang yang jadi kerjasama karena nggak kenal kita butuh teman gitu. Karena sadar ini susah gitu. Betul. Gitu. Terus dampak positifnya apa lagi, Mas? Positif itu sih kan. Kalau positif ya itu doang sih. Apalagi ijazah double. Dapat ijazah lagi tahun depan. Saya kayak ngerasa tahun depan udah bisa wisuda nih. Udah bisa foto gelar gini, Pak Bunga. Fuck you. Pakai buket itu ya, pakai buket itu Bukan ya. pakai cicak sepeti. Oh, udah bangga minimal anjing udah ada foto kenangan nah kayak gitu gini. Iya, betul. Apalagi ya kalau misalnya orang tahu umur kita berapa gitu ya. Nah, udah miris. Seneng banget kan. Ibarat mungkin apa ya? Aku baru mendapatkan ijazah pertama. Betul. Bagi orang ya, mungkin remeh. Kelamaan, meremehkan ya, kan. Bener. Tapi kan aku, bagi yang mendapatkan kan itu kayak suatu hal yang luar biasa ya kan. Dan juga orang tua aku baru mengakui aku ketika aku punya gelar saja. Itu baru mengakui anak itu. Mengakui pangeran. Kayak Avatar, Pangeran Zuko dibuang dulu. Diakui dari pangeran dari Kanada ya. Kalau misalkan kamu punya gelar, aku akui kamu jadi jempol anak gitu. Ya, jempol 2 gitu. 4 lah sama kaki enggak? Itu 4 enggak, itu S1. Keempat S1. Kalau ini kan 2 tahun doang. Maksudnya kayak gimana ya? Orang tua juga nggak bakal nyangka. Kamu kayak, wah kamu kok berani sekali gitu loh. Itu, makanya kayak makin tertantang. Aku kayak gitu sih. Aku semangatku dari tantangan orang tua aku sebenarnya. Ingin membuktikan aja sih. Karena kayak itu yang makin membuat itu ya. Iya sih itu karena orang tua aku tuh sebenarnya gini, orang tua aku sama aku tuh kayak orang tua aku sayang sama kita lah pasti. Cuma mereka kalau ngomong kadang pedes. Ngomong pedes. Itu yang bikin kayak kita patah semangat kadang. Tapi justru kalau dipikir lagi, tantangan kalau sekarang kayak waduh, nggak mau nih kalau sama orang tua aku. Masa gini dong. Nah gitu, itu yang bikin aku jadi semangat sih gitu. Positifnya itu sih, kalau negatifnya makin banyak. Kalau negatifnya apa? Pertama, kuliahmu yang utama terganggu. Karena ujiannya hampir sama. Misalkan jadwal ujianmu hampir sama. Jadi mau nggak mau belajar 2 kampus ini. Kayak gitu.
Terus juga karena Betul. aku ikut organisasi ya, jadi kayak aku harus membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Nah, sedangkan organisasi itu sebenarnya penting nggak penting, kayak penting, tapi ada kalanya kayak terlalu fokus itu pasti lebih condong kemana kan? Betul. Aku juga sadar, aku bukan Albert Einstein yang bisa bagi waktu. Aku cuma orang yang memilih waktu kan, antara hari ini rapat, besok kuliah. Tapi kadang enggak, rapatnya kelamaan, ternyata kuliah ntar aja lah, Lewat. kapan-kapan. Nah, kayak gitu. Gitu. Dan juga akhirnya juga dampaknya ke kuliah yang utama. Karena aku sadar aku bukan orang akademis. Jadi kuliah utama aku tuh jadi nggak nilaiku nggak gede kayak semester 2 kemarin. Turun. Cuma di angka 2 doang. Jadi kayak ya Eh, udahlah. Tapi satu aku sadar kayak aku juga bukan orang akademis, aku udah melakukan yang terbaik gitu loh. Gitu. mungkin ada kayaknya salah satu permasalahannya juga cara membagi waktu belajar kayaknya ya. Mungkin Yang pasti pertama pasti. kan Mas ngambil pagi kan, pagi ke sore, ya Nah, kan, taruhlah segitu kan. oke, Baru nanti lanjut ke malam kan. bener. Kayak ibaratnya nggak ada jeda gitu kan. Ada jeda Dari bener. pagi sampai ke malam kan, Bener. gitu kan. Nah, taruhlah sampai jam 10 malam, Oke, ya malam. Oke. oke, Nah, berarti kan Mas harus, ya nggak mungkin dong. Seperti Mas bilang tadi kan, kita bukan Albert Einstein ya kan. bener. Yang sekali sekali kuliah langsung paham Paham. kan. Pasti kita harus Review. ngulang, nge-review ulang. Nah, Ah, cara Mas ngebagi itu gimana? Antara jadi pagi sama malam itu. jadi gini, kalau Selçuk itu prioritas karena kita S1 yang di sini. Nah, kalau itu aku reviewnya adalah kadang dulu itu cuma sejam doang aku belajar, tapi fokusnya review waktu Selçuk doang. Jadi pagi sampai siang aku review pas malam. Nah, dulu ini kadang yang parahnya aku itu belajar ketika mau tidur. Ah, Itu yang aku ya, masih ya. jelek untuk bagi waktu. Gitu. Betul, betul. Cuma karena semester kemarin pelajaran nggak jauh beda, itu enak. Baca dikit, oh kurang lebih kayak gini aku tulis intinya doang. Karena nggak jauh beda. Nah, karena semester ini udah mulai beda, nah itu aku harus merubah mindset lagi. Belajar Selçuk seperti apa, dulu seperti apa. Tapi kan belum mulai kan, jadi aku cuma baru gambaran doang. Semester kemarin, kenapa aku bisa ngomong aku dengan tenang, aku alhamdulillah. Saya nilaiku cuma 2 doang, di dulu 2 doang. Tapi gecer, berarti kayak alhamdulillah, berarti aku bisa kan. Kayak, oh berarti aku pelajaran ini aku mencatat ini. Nah, karena saat ini belum mulai semester genap, aku coba baru rancangan doang sih gitu. Dan aktif organisasi juga kan, kayak misalkan ada rapat ini gitu kan. Itu juga yang kayak harus membagi waktu juga gitu loh. Tapi sebenarnya aku seneng sih karena sebenarnya aku tuh orangnya males. Tapi karena saking sibuknya aku jadi seneng. Kayak aku tidak membuang kesia-siaanku gitu loh. Nggak membuang waktu dengan Nah, karena sia-sianya. aku ngerasa aku tuh dulu tuh malas banget. Kerjaan cuma main game gini 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 gini. Maksudnya bener-bener aku ngerasa kayak useless gitu, gak berguna. Tapi sekarang kayak rasa semakin disibukkan sesuatu, semakin aku berpikir untuk menyelesaikan apa ya, untuk membuat itu jadi simpel. Misalkan kayak hari ini rapat jam segini. Ya aku mikir, wah berarti jam segini rapat. Ya udah aku cari-cari ini dulu, info dulu buat belajar gitu. Jadi kesibukan tuh aku cari celah untuk kekosongan. Kalau dulu dari kekosongan cari untuk kesibukan, salah kan? Sekarang nyari kekosongan dari Dari kesibukan gitu ya. kesibukan, benar. Kalau dulu enggak, dulu saking kosongnya nyari kesibukan, mau ngapain, mau ini aja bingung. Sekarang enggak, aku udah jelas hari ini mau ini ngapain, mau ini ngapain. Itu lebih terstruktur sih, karena aku bukan orang yang terstruktur ya. Cuma aku ya mau nggak mau kita harus belajar dong, karena kita Karena keadaan ya, udah keadaan, dipaksa karena kita udah keadaan. mahasiswa juga. Misalnya kita gimana ya? Aku jujur belajar dari Turki itu nggak kurang, dari kampus doang tuh kurang mungkin. Kita belajar itu dari apa? Dari kondisi dan dari lingkungan sekitar yang kita baru tahu. Betul. Dari kuliah doang ngajar dosen gini-gini. Ya ketika kau ngulang ya udah. Tapi kalau ketika kau ngulang, ketika mata kuliah ini ngulang, ketika mata kuliah ini sama aku kayak Alde, aku harus belajar. Oh nggak mau kayak gini lagi. Minimal ini harus lulus gitu. Belajar dari Betul. yang kita lakukan. Nggak bisa kau dari patokan kampus doang, susah sih. Itu. Pasti susah lah kalau menurut aku sih ngambil double degree gitu.
yang single degree aja aku mati-matian gitu sampai ya udah kayak bodo amat sama organisasi Benar-benar. organisasi gitu kan. Fokus-fokus Karena dulu. iya itu tujuannya kan sebenarnya. Benar-benar. Organisasi itu hanya sebagai batu loncatan sih sebenarnya Kayak bagi orang yang soft ini skill sih, soft skill. Kayak soft benar-benar skill. apa ya? Nah, Itu kayak menambah ilmu cara kita untuk bersosial dalam lingkup yang profesional. betul. Nah, tapi kan sekarang itu kayak banyak disalahgunakan kan. Jadi orang mengambil mengambil panggung dari organisasi kan. Oke, oke, Dan oke. dia lupa bahwasannya tugas utamanya itu kuliah. Makanya Betul. makanya itu dia tadi kan, yang single degree aja, yang kayak aku, wah belajarnya harus gimana, apalagi yang double degree gitu kan. Benar. Ibarat waktu semua manusia kan 24 jam, ya kan. Nah, tergantung orang tersebut menggunakannya gimana gitu kan. Oke. Aku pikir gini sih, kayak aku pernah mungkin kita semua pernah titik di mana kita down untuk nilai. Kita belajar Pasti, matematika cuma nilai pasti. 2. Cuma Bener, kan, dan sedangkan jujur ya, aku telah melihat banyak fenomena sekarang. Mungkin angkatan 2017, 16 atau bahkan anak 18 pun nilai Ortala Matematika sekarang itu udah biasa. 4. Itu bahkan ada yang sampai bikin YouTube, alhamdulillah IP-ku GPA 4 dengan bahasa Turki. Dalam hati aku juga iri dong, manusiawi kan kita iri dong. Iri bukan iri karena jahat, tapi iri kenapa sih pinter banget, kita aja betul. gak paham gitu loh. Tapi aku mengalami ketika baru-baru ini setelah aku mengambil double degree, nilai itu nggak penting, tapi sekarang aku kayak tidak memaksakan diriku gitu loh, karena Nah, orang tua pasti marah-marah, kamu kenapa kok dapat nilai segini, kamu kurang belajar, kamu mungkin nggak berdoa. iya, Tapi itu sekarang aku pikirnya nggak kayak gitu, kayak oke lah mereka pasti kayak gitu, tapi aku kayak ya udahlah gitu, kayak ya gimana gitu, masa aku menyalahkan diriku sendiri, aku udah berusaha kok. betul. Kalau aku nggak berusaha, baru Betul. aku menyalahkan diriku sendiri. Tapi sekarang aku Iya. berusaha kayak titik. Yang mensupport kita ada diri kita. Gitu. Nah, makanya aku juga kan harus aku sekarang ini usaha dan doa. Urusan Oke, hasil, urusan Tuhan. Jadi aku nggak mau benar. mencampuri urusan ranah Tuhan. Aku main di Benar. ranahku aja, usaha dan doa gitu kan. Ya, Heeh. sebisa mungkin usahanya harus keras gitu kan. Kerja keras dibarengi dengan kerja cerdas gitu. Benar. Dibarengi dengan doa kan. Nah, soal hasil itu Tuhan gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita berekspektasi hasilnya tinggi, ketika tidak mendapat hasil segitu, itu salah satu membuat mental illness, mental kita down gitu. Oke. Iya kan, Mas? Benar. Nah, makanya kita main di ranah kita, biar Tuhan main di ranah Tuhan gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya usaha kau udah keras, berjuang keras, dapat nilai segini, ya mungkin itu hasilnya gitu kan. Tapi Iya. kalau misalnya usaha kau keras gimana, hasilnya bagus, itu mungkin bonus buat kau, nilai itu bonus gitu. Tapi Yang kadang penting gini. apa yang kau dapat di pelajaran itu gitu. Oke, tapi kadang gini, sebagai manusia kadang nggak ya Iya ini pasti, bener manusiawi. pasti. Cuma kadang Manusiawi itu bener. di lain sisi kita tuh sisi gelap manusia tuh muncul kayak anjing gini doang. Kudu belajar Iya, gini. apalagi kan kita melihat teman kita yang ya biasa-biasa aja kayak rebahan gitu kan, Bener, rebahan, nilai dia lebih aman. di atas dari kita gitu kan. Iya, Kan itu tapi kan kayak, iya benar. anjir, kayak mending aku kayak dia, terus dibuat kayak dia lebih Malah hancur, hancur. lebih Benar. lebih hancur dari yang pas kita usaha keras kan. Berarti kan Tuhan menyuruh kita berusaha terus, jangan pernah menyerah gitu kan. Benar sih. Cuma aku Karena mikir kita gini sih. nggak Cuma tahu ke depannya gimana. cuma aku mikir gini sih. Kita kan fokus ke untuk pendidikan nih, niat. Hmm. Walaupun kita nilai nggak bagus, tapi aku yakin kayak Allah pasti nyamatin aku. Kan niat kita bagus. Kan niat kita kuliah tuh, walaupun konteksnya kuliah yang penting lulus ya, minimal buat orang tua, minimal buat kita, minimal buat negara. Betul. Karena niat kita udah untuk berkuliah, kayak fuck off lah kayak gitu, kayak biarin lah persetan orang lain dapat misalkan dapat pacar orang Turki. Iya. Kok mulai mengarah. Waduh. Enggak, saya kan mereka dapat pacar orang Turki, terus mereka ngerasa kayak lebih seneng cari kerja dibanding kuliah, ya terserah mereka. Iya.
Tapi kita Karena masing-masing orang punya tujuan yang masih berbeda. masing-masing. Mungkin dengan kerja atau nge-get terus dapat duit dolaran, mereka bahagia ya. Alhamdulillah mereka bahagia. Ada juga dapat pacar orang Turki, bahagia kan. Apalagi kayak kita gitu kan dapat nilai bagus sih. Nah, kita seperti itu. Kita kalau dapat pacar Turki ya alhamdulillah. Manusiawi. Kita dapat nge-get gaji dolar alhamdulillah. Tapi saat ini kita kan nggak masuk ke dunia situ. Kita fokusnya pengen cepat lulus itu kan. Karena gimana ya? Itu sih intinya itu lulus. Lulus intinya lulus. Dan nilai minimal 3. Iya, itu proses yang susah. Proses yang susah. Iya, benar. Di atas 2,8 sih syukur sih, Mas. Iya sih. Benar. Di atas 2, tapi gitu kan. Sekarang itu gimana ya? Semua orang kalau pengen lanjut S2, nilai beasiswa minimal 3. Kita berharapnya bakal dapat 4 kan. Cuman kan sadar diri. Kita harus melihat realitas. Ya kan? Kalau dari skala nilai, aku berharap 3,3. Nggak tinggi, nggak terlalu jelek. 3,3 itu standar. Ya, aman, nilai aman. 3 lah ya. 3 lah taruh. 3 itu minimal, Kin. 3 itu minimal. Untuk orang cari kerja. Ya, bener. Cuman kan ditambah, kalau misalnya Mas background luar negeri kan, itu udah nilai plus. Nah, tapi gini, saat ini aku nggak mikir gitu. Dulu, aku merasa kayak kayak merasa aku ini lebih prestigious, lebih kayak apa? Tinggi, pride-nya itu ketika orang kuliah Indo. Tapi sekarang aku nggak kayak mikir, kok kuliah luar negeri itu karena kondisi. Sekarang kuliah di Indo pinter-pinter sekarang. Orang kuliah Indo pinter-pinter banget, Kim. Gitu loh. Kayak nggak ada bedanya. Percuma kayak kita nama doang luar negeri, tapi skill sama yang di Indo masih bagusan di Indo. Nah, itu makanya kan. Itu makanya. Percuma juga kan nilai tinggi tapi nggak ada skill, Mas. Karena di dunia kerja, banyak yang bilang nih. Banyak dibilang nih ya. IPK dia 4 gitu kan. Cuman skill dia nggak ada gitu. Dia belajar untuk mendapatkan nilai gitu. Nah, tapi gini, Kin. Masa satu, dia IP-nya 4, bagus. Kita IP jelek, nggak ada skill anjing. Itu banyak. Itulah, Mas. Itu banyak. Mungkin kita termasuk, makanya kita harus mengintrospeksi gitu, ya nggak sih? Mereka masih mending. Ya, itu makanya. Masalahku gitu. Udah tahu nilai jelek misalnya. Udah tahu nilai di bawah 3 kan. Masih nggak apa-ngapain anjing. Skill kita yang kita tingkatin gitu loh. Iya. Oke, kita lemah di akademik, tapi kan skill yang lain kita bisa kita asah. Iya, benar. Ini enggak. Kita masih berpikir gitu loh. Kita belajar dari mereka gitu kan. Wah, nilai 4. Nilai 4 nggak ada skill kita. Nilai aku 3 ini kan. IPK 3 gitu kan. Tapi ada skill. Seimbang lah. Kalau nggak ada skill gini kan, mikir kan, dia nilai 4 nih, IPK 4. Dengan aku ini IPK 3. Sama-sama nggak ada skill. Pasti lebih dipilih dia kan. Kecuali kalau misalnya aku IPK 3, aku ada skill gitu kan. Iya. Orang seimbang kan. Makanya skill itu yang harus diasah gitu. Nah, selain akademik. Masa kita ini bingung skillnya apa? Nilai jelek, skill kacau. Itu banyak. Nggak 1, 2. Banyak teman-teman kita. Nah, kalau di list tuh paling udah hampir 100 mungkin. 300 orang tanpa skill, tanpa nilai bagus. Itu banyak ini. Iya kan? Makanya itu yang susah. Nah, tapi karena kita sekarang yang sadar, ya kan? Karena kita sadar nih, bersyukur sama Allah dikasih kesadaran. Kamu nggak pintar, kamu belum punya skill, kamu sadar, dikasih kesadaran, bersyukur. Makanya kita baru, ya udah kita mulai pelan-pelan mau aktif kemana. Kalau misalkan pengen magang ke perusahaan, alhamdulillah dapat perusahaan apa yang package itu kenalan itu manfaatkan. Aku ada, misalkan aku organisasi bagus, aku manfaatkan ini. Karena kesadaran itu. Cari relasi di organisasi. Iya, gitu. Selama itu ada kesempatan. Misalnya ini klise banget ya, ada kesempatan ambil aja. Tapi kan kadang kita nggak tahu. Kita ngambil kesempatan ini, tapi ternyata kesempatan itu terlalu berat buat kita. Kan ada kayak gitu kan. Tapi setidaknya kita telah, ya udah ambil aja dulu. Karena itu Allah masih sayang kita. Dikasih kesadaran. Karena banyak orang tidak sadar. Contohnya teman Anda. Siapa? Sudah. Jangan memancing omong kotor Ana ke orang.
Makanya kan kita diberi kesadaran nih. Nah, itu yang paling Kita penting. nggak bagus-bagus Bersyukur sih, amat. kita Ya kan? bersyukur banget dikasih kesadaran sama Allah. Nah, Maksudnya kita walaupun kita disuruh telat, latih skill kan. Sebenarnya oke lah. Seharusnya orang normal itu sadar ketika dia mulai SMA. Melatih skill. Aku baru sadar ketika aku baru di Turki. Dengan umur waktu itu 21 tahun. Iya kan? Maksudnya aku udah lambat banget aku sadarku. Tapi baik lagi. Mungkin disitulah menemukan pencarian diri ya. Nah, itu aku menyadari, aku baru menemukan jati diriku mungkin ketika umur 21 masih belum jelas ya, tapi ketika itu 22 menuju 23 itu baru sadar, anjing, aku sadar ternyata aku masih goblok atau apa-apa. Di situ aku sadar. Aku rasa itu telat banget dibanding teman-teman yang 17 tahun udah kenal diri mereka, 18 mereka udah kenal diri mereka, udah potensinya bagus, tapi balik lagi masih mending terlambat dan Allah masih ingat kita loh. Kita diingetin bagus-bagus. Kayak ini kamu tuh nggak apa-apa telat asal kamu baru sadar sekarang. Teman Anda udah tua tidak sadar. Siapa teman aku? Sudah. Jangan menghujat. Tidak boleh menggibah saudara sendiri. Gitu. Tapi udah. Tapi kita bersyukurnya kasih kesadaran sih itu sih. Itu yang orang itu nggak pernah sadar. Orang itu nggak pernah mendapatkan kenikmatan kesadaran tuh, waduh. Karena orang mereka terlena terus. Kalau terlena gitu terus, rutenya tuh malah seperti spiral, muter terus, circle terus. Nggak bakal maju. Nah, tapi kalau kita udah sadar, kita udah muter, kita ada tracknya sendiri, agak lurus, agak berbelok. Jadi kayak dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Benar. Nah, itu yang penting itu sih. Karena nggak semua orang sadar. Orang tuh sadar ketika dia punya tujuan. Ketika dia punya tujuan, dia sadar. Benar. Dia harus melakukan apa? Dia harus ada goals-nya gitu kan. Benar. Mau ngapain? Kan improve yourself. Benar. Iya kan? Dan itu juga prosesnya yang lama kan. Proses itu lama banget. Proses lama. Terus proses juga mencari kayak gitu kan memang harus dicari gitu. Benar. Distraksi juga gede. Distraksi dari keluarga, teman, dari apalagi lihat terlena. Kita lihat orang yang contoh nih tidak berguna, punya pacar, banyak uang. Oh, baru sadar. Baru sadar. Itu tidak baru sadar. Ya. Ini kan banyak orang yang pacaran terus banyak kan. Maksudnya banyak pacaran terus banyak banget orang-orang yang akhirnya lupa kuliah. Ada juga yang orang kerja terus lupa kuliah. Ada juga yang kuliah terus nggak dapat nilai bagus kayak kita mungkin. Kuliah terus nggak ada hasilnya. Maksudnya ya kita juga cobaan juga loh. Iya. Kita mikir kan sekarang. Kita kuliah nilai jelek. Ada dua kesalahan nih. Pertama kesalahan yang tidak faktor X adalah faktor dosen. Bisa jadi dari faktor dosen atau faktor lingkungan. Tapi ada kesalahan yang kita dari diri sendiri. Dari cara kita belajar, cara kita narik ilmu, cara kita penyampaian ilmu itu gimana? Betul. Belum dapat cara belajarnya dari kita. Nah, saat ini aku lagi, kalau dari konteks kesalahan dari dosen, nggak bisa menyalahkan. Yang berhak menilai dosen. Nah, tapi kalau saat ini aku lagi proses mencari tiga itu. Aku salah belajar, salah nangkep ilmu, atau salah mengoptimalkan ilmu itu. Itu yang aku lagi proses apa kesalahanku gitu. Tidak malah berzina dengan lawan jenis. Kafir. Seperti teman Anda. Mas, ini kayaknya agak melenceng dikit kayaknya. Benar. Agak melenceng dikit nih. Oke. Cinta. Ini tentang cinta. Oke. Silakan. Menurut Mas, cinta itu apa? Waduh, pertanyaan susah nih. Kalau aku pribadi, dari dasar dan general aja dari aku ya, cinta itu kayak aku suka sama orang itu suka sama aku, dan menerima itu. Nah, itu yang general, yang umum untuk orang pacaran. Tapi kalau konteks cinta itu kayak aku peduli sama kau udah cinta. Aku peduli sama kau udah cinta gitu. Kayak aku peduli kau untuk beritahu kayak gini, kita sharing dan kita masih berteman itu cinta.
Tapi cinta yang dalam konteks yang mensupport sebagai teman Kalau kayak cinta seperti untuk pasangan. kalau pasangan ya itu sih. Kalau orang suka sama aku suka sama cewek ini, dia suka sama Ya, aku. menurut Mas, jangan gena lah. Menurut Mas. Ya itu, Menurut aku Mas, itu. kalau aku masih itu genel karena aku nggak punya pacar. Udah, jangan memancing. Jangan memancing antum. Kalau aku gitu, saya kayak gini. Kok cinta menurutku kayak gini. Ceweknya suka aku dan aku suka sama cewek itu sama-sama cocok sampai ke pelaminan, sampai pernikahan. Itu cinta. Ya. Menurut Mas ya. Sesimpel itu sih aku. Sesimpel itu. Mantap. Oh, ada apa? Kalau aku cinta ketika seorang laki-laki atau perempuan yang mencintai lawan jenisnya tanpa tahu alasannya. Mengapa? Kalau ditanya, kenapa kau cinta dia? Dia bingung jawabnya. Dia nggak tahu jawabannya apa. Karena begini, kalau misalnya dia tahu jawabannya, berarti itu bukan namanya cinta. Itu kalkulasi. Tapi kan ada alasan dong cinta. Maksudnya, gimana ya? Kalau ada alasan cinta gini, kalau misalnya bilang, cinta kenapa? Karena fisiknya. Berarti kalau misalnya fisiknya memudar, dia nggak bakal cinta lagi dong. Saya gini, kayak aku bingung. Itu kayak kalimat gini, kalau cinta itu kayak klise banget mungkin. Karena misalkan aku nggak punya alasan, terus ngapain kau suka sama aku? Nggak tahu tiba-tiba. Jangan orang itu akan menolak juga hal sama. Ya aku nggak suka karena kamu ya, kamu juga tiba-tiba. Nggak ada kejelasan. Karena gini, semua itu ada kejelasan dan ketertarikan masing-masing itu, Gin. Aku suka sama ini. Udah ada komitmen ada daya tariknya masing-masing ya. Ada komitmen yang kuat gitu. Karena kalau nikah kan juga main komitmen juga kan. Nggak sekedar kamu kenapa pengen nikah sama aku? Ya karena aku nggak tiba-tiba suka. Ya kok namanya kau digendam, kau disantet anjing. Kau digendam itu, kau ditapok mau nggak nikah sama aku anjing. Kalau kau nggak punya alasan, pasti kan mau mikir kayak aku cocok sama kamu, obrolan kita nyambung. Terus dari obrolan kita selama ini cocok gitu. Visioner kita sama. Itu ada kejelasan. Gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba, kenapa nikah sama aku? Aku nggak tahu. Tiba-tiba tuh nikah. Kok ditampol, Cok? Kok dikira tukang gendam, anjing? Ada cewek, mau nggak nikah sama aku? Ya, tapi mungkin itu menurut kita ya, menurut masing-masing ya. Mungkin kayak klise. Ini kan kayak pendapat masing-masing. Iya, benar. Nah, terus simple question, Mas. Oke. Simple question for you, Mas. Cinta dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Susah. Ini susah. Ini aku tidak bisa bercanda nih. Susah juga nih. Yeah. Karena kalau aku pribadi gini, aku pernah merasakan cinta pada pandangan pertama sama orang Turki. Pandangan pertama. Pelin, pandangan pertama. Aku lihat dia cakep banget. Langsung sama Allah berdoa. Ya Allah, sumpah ya Allah, pengen dapat pacar kayak gini. Langsung dikabulkan, dapat. Tapi yang aku alami baru-baru ini, aku cinta dari kedekatan pertemanan terus ke baru suka. Dari hati mata. Dulu, bukan dari pertemanan itu aku yang. Nah, tapi kalau konteks ribetnya sebenarnya yang lebih tersiksa dari hati dulu. Karena kita menjalin dari pertemanan dulu pelan-pelan. Tapi kalau kita dari mata ke hati itu dari ibarat stranger kita baru kenal, ibarat aku suka sama ini, nggak tahu, baru Itu berkenalan. cuma suka doang, ya kan? Cuma sekilas doang. Nah, tapi kayak, kan, gitu kan? Nah, gini, susahnya berpacaran dari teman ke pacar sama orang asing jadi pacar itu lebih susah. Sebenarnya sama-sama susah ya. Cuma kalau orang asing itu kita sama-sama mempelajari lebih lanjut. Tapi kalau sama-sama teman itu udah tahu sifatnya. Kalau kau salah dikit, rusak pertemanan. Kalau kau lanjut, ya itu rezekimu. Tapi kalau udah putus, nggak tahu. Itu sih. Blok-blok kan? Nah, itu. Misalnya, kalau teman kan kayak, aduh, jangan sampai lah pertemanan kita terusak. Nah, itu lebih, apa ya, lebih menjunjung pertemanan atau cinta kalian. Egois cinta salah satu dari kita. Jadi, dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Oh, itu susah sih aku nggak bisa ngomong itu. Aku tidak berhak. Tanyalah teman antum yang punya pacar. Yang punya pacar. Udah. Ada jangan ketawa. Ada tahu maksud saya. Ada tahu maksud saya yang jahat seperti ini. Banyak itu ke
teman Anda yang podcast berikutnya. Jangan kontak ke saya. Saya cuma pakar kuliah double degree kali ini. Jangan. Oke. Mungkin sakit, tanya ke sakit gitu loh. Jangan mengarah ke itu dong. Antum negatif terus ke Ana. Kan sakit kan juga bangsat. Kalau lebih bangsat ada teman Anda lagi. Oh iya, bukan teman Mas ya? Enggak, bukan teman Mas juga. Bukan temanku. Bukan temanku. Bukan teman. Tapi dulu kayaknya kerap kali. Kapan? Dari asrama. Tidak. Itu kalau aku membagi pertemanan ada 3. Sahabat, enggak teman dekat, sahabat teman dekat, teman biasa, sama makhluk sosial. Dia makhluk sosial. Oh. 3 kasta pertemanan. Oh, berarti makhluk sosial paling rendah ya? Mana kayak sekedar menyapa. Assalamualaikum, musuh Allah. Musuh. Kata kunci. Ya kayak gitulah. Maksudnya ya gimana ya, kayak udah sekedar cukup sebagai kuota pertemanan. Minimal di IG follow-followan itu kayak makhluk sosial. Karena aku ekstrovert kan, jadi kayak ya udah gitu. Oh, iya. Konteksnya Ini sekarang mungkin nyambung sih, Mas. Antara cinta dan kuliah. Oke. Banyak orang yang terlena mungkin. Benar, oke. Karena cinta ya. Ada yang dapat jodohnya di kuliah gitu. Benar. Dari teman kampus. Dari teman kampus. Teman organisasi. Terus itu menurut Mas gimana? Nah, kalau masing-masing ya. Kalau itu gini, sebenarnya dengan adanya pacar itu mensupport Anda pasti. Oke. Nah, tapi tergantung orang masing-masing. Karena aku orang agak bucin, itu malah takutnya adalah mensupport, tapi jadi menghabiskan waktuku buat dia terus. Oh, Mas udah ini ya sama diri Mas bahwa saya Mas bucin ya. Aku sadar, bahkan bukan pacar pun aku kayak ngebet banget. Bukan pacar loh. Apalagi sama pacar, ya udah jadi pacaran. Saya lebih kayak, aku tuh lebih gak apa-apa lah nemenin dia, gak apa-apa nemenin, malah gitu. Nah, pas kemarin Mas masih ngegebet nih. Mas kan ada ngegebet seseorang ya kan? Pernah, pasti dong. Pernah. Kan itu berbarengan sama kuliah kan? Iya kan? Nah, kan kata Mas itu kan, Mas kan yang belum jadi pacar aja. Benar, bucin. Agak-agak lebih aku lebih banyak menghabiskan sama itu kan. Nah, itu gimana itu? Kalau aku sih mikirnya gini sih. Karena waktu itu gini, makanya cari pacar. Siapa yang kau gebet, siapa dulu. Kalau orangnya tipikalnya orang pintar, gunakan kepintarannya untuk membantumu juga. Jadi, misalkan aku kuliah nih. Aku tahu kuliahku terganggu. Tapi aku sadar, aku nggak tolong ke dia. Pelajaran ini nggak tolong ke dia. Jadi nggak tolong ke dia itu. Oke, kalau misalnya dia tahu. Kalau misalnya pacar Mas itu cantik doang. Ya nggak masalah. Baik lagi gini, kalau udah bahas cinta dan cinta, logika nggak main. Susah, Pak. Oh, perasaan yang main ya? Nah, kalau kamu udah bahas cinta, udah gitu, orang nggak bakal ngaruh. Aku titik sadar itu ketika serasa apa ya, kapan tuh kayak aku tidur tiba-tiba kayak ditampol Jibril, Cok. Langsung kayak sadar, sumpah. Itu pernah titik baru-baru ini. Mungkin itu kenapa? Jadi aku suka sama orang sampai sakit hati, terus nilaiku jelek, kayak semua itu kayak aku menyalahkan kondisi. Baru nih, Mas. Baru-baru ini, mungkin kayak baru-baru ini sih, mungkin Januari. Kemarin bukan? Mungkin iya, itu salah satunya. Tapi kayak di situ aku sadar kayak, anjing, aku belum kerja, adikku banyak. Ibuku bilang, ya kalau kamu punya uang, kasihkan ke adik-adikmu, jangan kasih ke orang ke kita. Wah, aku sadar, anjing, berarti ibuku berharapnya aku ke adik-adik begitu. Di situ aku baru sadar kayak ditampol Jibril. Baru kayak, wah aku harus semangat nih, aku harus organisasi nih, aku harus optimal belajar nih gitu. Karena kayak aku baca satu kalimat nih gitu loh. Ini ada 2 kalimat sih bagus. Yang pertama adalah I don't trust nobody and nobody trust me. Aku nggak percaya siapapun dan orang siapapun nggak percaya aku.
Bahkan orang tuamu sendiri itu nggak percaya sama kamu. Aku ngalamin kayak gitu. Orang tuamu sendiri kayak Iya, ngapa kayak kamu kayak gini, kamu kayak harus gini, kayak apa ya? Nggak percaya aku sepenuhnya sebenarnya. Dia percaya sama iya aku, nggak tapi 100% nggak, nah, ya nggak 100% percaya, yang pasti percaya itu ya pastilah. kamu, yang percaya itu kamu sendiri gitu. Itu yang Iya, yang tahu pertama. kan kita sendiri gitu kan. Nah, itu saya yang tahu itu kita sendiri, yang tahu kapasitas kita sendiri, yang tahu kondisi kita sendiri. Orang tua, kita cerita ke orang tua, pasti kita nggak mau cerita tentang aslinya kita. Iya, di sini baik, di sini aman. Padahal hati, wah kacau. Terus yang kedua Nah, adalah kita vanitas, vanitum et omnia vanitas. Sia-sia ada hal yang semua itu sia-sia gitu loh. Kita berbuat itu sia-sia dan semua itu sia-sia gitu. Sia-sia itu kayak gini, sia-sia konteksnya adalah kita baik ke orang itu kayak sia-sia itu kayak gini, maksudnya kayak mungkin ada orang yang mengkhianati kita, ya sia-sia gitu loh. Kita udah berusaha baikin dia, sia-sia gitu loh. Tapi kalau kita baikin diri kita sendiri, itu gak bakal sia-sia. Kalau kita udah baikin sendiri, maka otomatis dalam hati itu kayak pengen baikin teman-teman kita. Akan nyebar gitu. Kebaikan itu berarti akan nyebar. berarti love yourself dulu berarti ya. Iya, itu bener sih. Kalau ada orang cinta dirimu sendiri itu bener banget sih. Karena aku telah mengalami titik gimana ya? Ya maksudnya aku semua orang pasti akan berkembang kan. Lebih tua kan. Lebih tua tuh banyak banyak cobaan masing-masing beda-beda gitu. Aku kayak merasa wah kayaknya aku harus gini nih gitu. Ngerasain gitu banget sih aku. Itu sih. Iya sih. Karena percuma gitu kayak memang apa? Mungkin kayak di sisi lain kayak kuliah kita gak nyaman. Kuliah gak bahagia. Mungkin kuliah kita disuruh orang tua kita. Karena kita tuntutan orang tua. Iya nggak sih? Kita kuliah tuh sebenarnya tuh kuliah tuh kayak ya pengen kuliah, tapi kayak dari aslinya itu karena orang tua, nggak enak sama orang tua. Itu pasti dong. Iya. Takut jadi beban kan. Nah, pasti jadi beban. Cuma pikir-pikir lagi ya gimana lagi gitu loh. Mungkin kebahagiaan kita adalah untuk orang tua. Kita nggak bisa love yourself itu. Tapi yang pertama adalah love your parents, your family. Karena ujung-ujungnya adalah yang paling senang adalah ketika kita itu nggak buat diri kita, tapi buat keluarga kita dulu. Betul. Kayak persetan dengan diriku lah. Aku hancur gak apa-apa lah. Aku ya maksudnya nikah umur 31, 35 gak apa-apa lah. Yang penting adik-adikku sukses. Itu lebih senang Yang penting ternyata. keluarga kita duluan. Nah, itu konteksnya sebenarnya love yourself itu bener, tapi ada penyangkalnya juga gitu, Ki. Jadi kayak semua itu kayak klise semua. Karena kalau Iya misalkan sih. kamu harus cinta dirimu sendiri, nggak bisa, Bos. Kondisi orang beda-beda. Betul. Kalau misalkan kau anak, Tergantung orang nah, masing-masing ya. misalkan kau dalam keluarga yang kurang mampu, terus anak pertama dari 10 bersaudara, kau cinta dirimu sendiri, ya kau kasihan Wah, adik-adikmu, nggak bisa. betul. Nggak bisa. Harus ada yang berkorban kan? Nah, maksudnya aku rela berkorban demi adik-adikku. Itu yang baru aku rasain, baru aku pikir saat ini. Bener-bener, waduh, adikku masih banyak. Gitu. Itu sih. Dia masih Karena banyak. siapa Oh, lagi yang bantu? Saya betul. ketika ya namanya dalik ya, misalkan kayak orang tua kita dipanggil sebelum kita sukses. Siapa yang cover adik-adik kita? Itu doang sih. Betul. Itu sih kayak ya udah karena Kalau bukan kita ya. apalagi kita sebagai kakak itu loh. Kita sebagai kakak yang bertanggung jawab. Kita bukan kakak yang lepas tanggung jawab. Aku punya adik, aku punya tanggung jawab juga gitu. Itu yang bikin kayak ya udah, aku nggak dapet pacar OT, nggak nyari pacar, nggak nyari ini, fokus kuliah dulu. Mungkin saat ini kita nggak punya duit, tapi ketika kerja, Allah akan mengganti lebih gitu kan. Rezeki kita ketika kerja dibanyakin sama Betul. Allah. Karena kita udah ya udah rezeki kita nggak ngambil rezeki saat ini, tapi nanti suatu saat rezeki kita digabung sama yang akan datang. Itu sih. Bijak sekali Ana ya. Iya sih. Padahal tadi Jadi menggibah. Mas fokus fokus kuliah dulu ya. Iya dong, fokus dulu. Fokus kuliah dulu berarti. Misalkan ada kerjaan Tapi pun. itu kayaknya itu itu kalau untuk apa ya? Bilang fokus kuliah, pengen fokus tapi kayak ada rasa bullshit gitu. Nah, benar itu. Cuma dari hati dan logika itu berpikir kita fokus kuliah. Walaupun Iya, bullshit, fokus kuliah. tapi dominan Tapi otak. tapi di tapi di Iya kan? luarnya nggak meronta-ronta. Nggak Enggak, maksudnya meronta-ronta. dominan. Gue pengen punya pacar enggak. Itu pingin. Pasti pingin dong. Pengen normal. Pengen punya pacar, pengen punya duit banyak, pengen kerja.
Ya kalau Tapi misalnya dibahasnya, logika kita paling logis dan otak kita paling sadar itu mengatakan, anjing, kau kuliah gitu. Iya kan? Kau pengen punya pacar. Kau pengen punya pacar sih. Aku tahu kita semua pengen punya pacar, tapi logika kita nyuruh kita, bos, ini ada lebih susah, bos. Kau mau ninggalkan yang susah, mau tugas primermu kau tinggalkan kayak gitu. Kayak ada yang ngingetin, nggak tahu. Kayak dalam hati kayak ada yang ngingetin gitu loh kayak. Ya ada pilih yang reminderin gitu ya. diri dong. Lihat ada orang yang mukanya jelek punya pacar, yang mukanya kayak anjing, kayak bardak cok, sama cai masih mending cai cok. Masih mending benda mati, otaknya masih pintar benda mati, masih ada IQ-nya benda mati. Ini tuh dia bodoh anjing. Tapi punya pacar. Nah, itu orang iri. Manusiawi iri. Kita manusia gitu loh. Tapi kalau dari logika masing-masing, enggak bos. Kita lebih penting orang tua, lebih penting keluarga. Mohon maaf ya, kok kasar omonganku. Padahal udah beriman. Karena kalau aku sih gini mas ya, kalau belum ada penghasilan, jangan harap cewek-cewek itu mau gitu. Karena sekarang yang aku lihat ya, cewek-cewek itu makin pinter gitu. Selektif sih. Makin Bener. pinter, makin selektif milihnya gitu kan. Ya kali dia, misalnya nih, dia sekarang dikasih bapaknya per bulan 10 juta kan. Ya pasti dia bakal nyari pacar atau suami yang bisa ngasih dia lebih dari 10 juta gitu. Benar. Nggak ada yang ngasih, yang mau ngasih dia cuma 5 juta. Itu Benar. hanya di film-film sinetron aja gitu. Oh, itu Kalau settingan yang semua. terbuka sama Tapi ada sinetron. juga yang mungkin menerima dari hati ya. Main beda-beda. Tapi kalau Satu sekarang banding sih berapa? Untuk normal manusia sih enggak. Kalau enggak. kita bicara Karena atas dasar normal kan. normal logika ya. Kalau misalnya Logika gini normal. lah kita balik lah ya. Kalau misalnya kita jadi orang tua gitu. Kita ngasih anak kita per bulan 50 juta. Oke. 50 juta. Terus ada nih anak kita nih cewek kan suka sama cowok kan. Cowoknya itu cuma ngasih 10 juta. Pasti kita larang kan. Secara tidak langsung kan. Soalnya dia udah dapat hidup enak sama kita kan. Oke. Masa kita mau ngasih anak kita hidup sengsara gitu kan. Kalau aku mikir gini sih, Kin. Kayak mungkin kadang gini. Mungkin aku sekarang kalau udah titik quarter life crisis ya. Udah konteks 25, 24, 25 lah. Nah, itu mikir kayak gini. Misalkan aku punya anak cewek. Ada cowok ngelamar dengan konteks gaji 10 juta. Aku tanya ke anakku, kamu suka sama dia nggak? Itu dia aku suka, aku udah yakin gini. Ya udah nggak masalah. Karena mungkin kayak gini, aku merasakan kayak aku sendiri. Umur segini aku nggak punya duit. Ketika aku ngelamar anak orang, nggak punya apa-apa. Tapi ketika nanti 10 tahun di depan, kita nggak tahu rezeki kita kayak gimana. Itu sih. Yes. Iya, betul. Karena aku kayak, itu kondisi sekarang kayak aku kayak gitu. Aku suka cewek nih, dia lebih pintar, lebih kaya. Suka cewek nih, dia suka sama aku juga. Terus aku bilang ke orang tuanya gini. Dan kalau aku gara-gara aku miskin. Itu sakit sih. Tapi baik lagi, kalau misalkan aku kerja keras, kita nggak tahu gitu loh. Benar. Karena kalau perkara jodoh, kalau jodoh benar-benar complicated banget. Ribet banget loh perkara jodoh. Karena banyak faktor dari Allah, dari keluarga, dari pribadi, dari calon, dari desakan orang-orang yang gebet dia. Pasti kan cewek kan yang gebet banyak banget. Berbagai macam orang yang menggebet itu lebih banyak dibanding kita. Pasti. Nah, makanya kayak, aku sadar diri gitu loh. Itu yang bikin sadar diri itu sih. Kayak, makanya anjing lah. Punya pacar, tapi sadar diri. Itu ya aku. Aku saat ini konteksnya, mending kalau ada apa-apa, sadar diri dulu. Punya aku apa, nggak punya apa. Saat ini aku punyanya cuma kampus dan berkuliah. Saat ini aku menangku di komunikasi, ngobrol sama orang bisa, ya udah gitu loh. Kau minta Alexander Daddario, ya nggak mungkin dah. Nggak mungkin dah. Antum siapa, gitu loh, itu sih. Saya kalau ya nggak tahu selera masing-masing, mungkin ada itu. Baik lagi kayak teman Anda lagi, mukanya kayak bardak. Apa? Kan nggak tahu beda-beda. Sakit, Cok. Sakit muka kayak bardak. Terus kan, kalau misalnya kau cinta tuh emang gimana ya? Makanya kalau ngobrol cinta tuh kayak gak ada habisnya. Pengalaman berbeda.
Kita cuma sharing. Iya, betul. Ceritamu dan hati beda juga. Aku ceritanya enak nih. Harus kayak gini-gini. Tapi Tapi tetap otak ini udah ngalamin ya. gak sinkron anjing. Kayak, aduh kalau ada dia, aduh gimana ya gitu. Tapi kalau ngomong menggebu-gebu nggak apa-apa. Kamu harus milih cewek kayak gini. Nggak mau disakitin. Tapi otakmu ya, psikismu udah teracuni gitu loh. Itu ya fakta kayak gitu. Itu makanya kalau cinta tuh kayak susah gitu, Gen. Kalau gitu sih. Complicated ya, Bener-bener kalau karena cinta ya. ketika aku ngomong ke orang, aku ngomong ke kau kayak bilang cari cewek kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Kau cowok kayak gini-gini, dengan enak. Tapi karena dalam hati kayak anjing lagi mana itu ya diterima atau enggak ya itu kayak percuma gitu, kayak jatuhnya sama kayak munafik, bukan munafik, sama kayak membodohi diri sendiri. Kayak kalimat itu Iya. penyejuk, kayak nggak apa-apa meredakan, tapi sebenarnya menyakiti aku. Penyejuk itu Iya. malah memanaskan tubuhku sendiri itu makanya kau bahas cinta kayak gitu banget. Beda aku udah punya pacar, bisa ngomong dengan lugas. Karena udah punya pacar, udah bisa mengalami, dan bisa menghandle urusan tersebut. Karena kita masih jomblo, itu susah. Itu sih, kalau aku pribadi. Makanya tanya sahabat Anda, gimana cara? Nah, bangsat. Kenapa antum? Ketawa terus antum. Hey, antum yang punya channel ini, cok. Kok malah banyak diem, aku yang banyak omong aja. Ya kan, kan ada yang saya undang. Oh iya, iya sih. Dia tuh cuma, iya. Anda yang banyak menjelaskan. Tapi ya gitu, kayak bingung aja sih, kayak gak nyangka aja gitu loh. Apa Tapi yang satu, nggak nyangka nih? Nggak nyangka sama orang tersebut. enggak, aku kayak gak nyangka kayak mungkin yang kita alami beda-beda gitu. Iya, Kau punya masalah masing-masing, aku punya masalah masing-masing, tapi kayak wow gitu. Kayak kita bersyukur gitu loh. Allah masih membuat kita berteman. Barangkali kita udah beda kota gak deket bisa aja. Yang satu kota aja gak deket bisa. bisa. Benar, benar. Itu Apalagi masa yang beda kota ya. beda beda kota yang kalau kita ibarat major kuliah udah beda. Jurusanmu dan jurusanku udah beda. Betul. Maksudnya kita kalau bisa jadi kita gak pernah chat. Tapi kayak Allah masih baik sama kita gitu. Masih mempertemukan aku, kamu Mas, sama Benar-benar Suket ya kan. yang udah beda kota semua, yang udah beda background, yang beda kondisi semua. Aku nggak tahu kondisimu, aku nggak tahu kondisi Aku Suket. juga nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu Betul. kondisi, tapi masih berinteraksi dengan masih enak nyambung itu suatu nikmat tersendiri gitu. Karena sebenarnya sosial media itu kayak nipu banget. Iya kan? Pasti. Sosmed itu kayak Benar. aku jujur, aku punya follower IG 3.700. Yang nonton viewku sampai 1.000, 1.200, 1.500. Tapi aku ajak ngobrol ya orang-orang kayak gini. Ini teman asliku. Ini temanku yang satu ini aku bincang itu teman real life, bukan teman yang di IG. IG cuma sekedar pemanis. Makanya wajar ketika kita cari pelampiasan untuk bahagia di IG, wajar gitu loh. Ya, makanya orang suka buat story-story itu ya. Oh, Mungkin. banyak banget. Tapi menghibur ya, gimana lagi gitu. Wajar, karena di dunia nyata itu lebih pahit. Tapi banyak orang lupa bahwa terlalu nikmat di dunia maya. Di dunia nyata, dia Lupa akan dunia nyata ya. makanya harus sadar. Kok aku udah, alhamdulillah aku sadar itu. Maksudnya gini loh, aku itu mungkin agak sombong ya, aku udah punya subscriber, punya follower IG agak banyak, tapi aku sadar itu cuma ini aku baru terkenal ketika di Turki. Di Indo aku nggak jadi apa-apa. Followerku dikit, cuma 100 gitu. Paham. Bentar ya. Oke.
Halo. Halo, Mas. Nah, gitu kayak gitu Kin. Kayak percuma gitu loh. Semua itu sia-sia itu loh. Kau dapat 3.000 follower. Sia-sia. Ya kalau 3.000 follower kau duit gak apa-apa, Cuk. Dapat endorse. Kalau kita gak dapat duit ya sia-sia gitu loh. Mas, nggak endorse. Enggak lah. Siapa yang endorse aku Kin anjing? Ya, kali kan, mana Gak ada. tahu. Aku gini Kin, aku baru terkenal baru terkenal dikenal orang ketika di Turki. Di Indo gak terkenal aku. Makanya aku sadar. Sadari posisiku. Aku bukan siapa-siapa dulunya. Kalau aku dari dulu di Indo terkenal, di Turki terkenal, ya memang aku dari dulu yang terkenal. Tapi kalau aku baru kenal di Turki, terus aku songong. Waduh, men. Ketika kau udah kayak gitu, itu kayak Allah bisa cabut kau kapan saja gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Ibarat kayak gini, ketika kamu suka sesuatu, dan kamu melakukan Allah, dan Allah akan cemburu, maka Allah akan bisa mengambil kebahagiaanmu itu. Entah keluarga, rezeki. Itu serius, karena, wah, itu sakit sih. Tapi, ya itu. Makanya aku berusaha. Ini salah satu omongan kamu yang berkah, yang dalam. Serius. Aku juga Iya sih, bangsat. benar. Aku tuh kok ngomong juga kafir, masuk neraka, musuh Allah. Lisanku jelek. Lisanku jelek, aku akui. Lisanku jelek untuk berkata tuh jelek. Cuma baik lagi, nggak tahu. Misalkan aku sholat 5 waktu, juga menyempatkan untuk duha. Ya kan? Masya Allah. Karena aku sadar, yang menyelamatkan kita dan Allah doang. Yang bisa sampai aku berdiri di sini, yang masih aku ingat keluarga, adik-adikku, itu karena Allah. Kalau aku logika, aku pasti udah foya-foya, bodoh amat bikin konten porn Ome TV, bikin konten cabul. Kayak diker gitu ya. Tapi aku sadar. Pergi ke dekat stadium ya, 88 ya? 288. Cok, kalau orang kota lu. 288. Gitu. Maksudnya baik lagi. Kalau Allah cemburu sama Anda, maka Allah akan mengambil semuanya. Itu hak Allah. Itu, aduh. Allah. Sumpah. Allah. Musuh Allah. Sumpah, ini kata-kata yang paling dalam, sumpah. Yang Seriusan. Dari mas. Sumpah. Kan biasanya kan kita kayak, ya gitulah kan. Iya. Ini dalam banget kayak sharing sih. Karena aku udah ngerasain titik baru inilah 6 bulan terakhir tuh titik gundah kuliah, merasa aku kayak gini kayak bener-bener kayak hidup tuh gak sesuai rencana. Hidupku nggak pernah sesuai rencana. Hidupku nggak pernah sesuai dengan apa yang aku tujukan. Iya. Sebaik-baik rencana kita, rencana Tuhan yang paling bagus kan? Iya, tapi kan sebagai manusia kita ngatur rencana. Ibarat iya, kita merencanain nih. Sebaik-baik rencana kita nih, sebaik-baik rencana kita. Rencana yang kita atur gitu. Tapi lebih indah lagi rencana Tuhan gitu. Nah, benar. Tapi kan konteksnya kita sebagai manusia tetap egois. Kita punya rencana sendiri kok. Nah, cuma ya gitu kayak ya udah gitu loh. Aku titik benar-benar jadi udah ini ya, udah jadi pemuda hijrah nggak? Lawan musuh Allah seperti Akil. Aku akan melawan dia. Melawan orang-orang munafik. Aku anjir pasukan Tuhan melawan orang. Gitu aku sadar. Sumpah, kalimatku emang kasar. Kau tahu sendiri kan aku kayak gini. Misalnya dalam penyampaian aku tuh kocak. Tapi kadang nggak punya kontrol. Itu aku sadar. Tapi baik lagi nih. Ke Allah tetap harus berserah diri gitu. Walaupun aku sadar aku menjustifikasi orang, menghina Akil, menghina sahabat Anda, menganggap Allah masuk neraka. Enggak, Mas, ayo kita di sini juga tempatnya klarifikasi nih. Kenapa ada apa dengan mereka? Ada apa? Karena mereka musuh Allah. Mereka bermain agama. Gini, apa yang benci banget kalau orang udah menggunakan kalimat. Kenapa? Ayo, di sini tempat klarifikasi nih. Ayo. Apa kira gini loh, semua orang tuh kayak menggunakan kalimat Allah, tapi jadi tameng.
Dia tuh salah. Tapi ketika kita, kau salah, Cuk. Dia masih menggunakan kalimat Allah. Contoh, Ya kayak main ayat-ayat semua. Ketika kau debat sama orang kayak gitu, dia jurusnya pakai ayat. jurusnya pakai ayat ya. Nah, jadi aku nggak tahu ayat. Aku bukan orang beriman. Tapi Anda pasukan Tuhan, bukan? aku bukan orang beriman. Tapi Anda pasukan Tuhan mana sekarang? kayak gini, maksudnya bukan gitu Aku bukan terlalu alim banget. Maksudnya aku nggak terlalu. Ya apa. Apa? Anda Bercanda. Gitu. Maksudnya kayak. Jadi Mas benci ya? Bukan karena. Karena aku telah punya teman kayak gitu tuh sering. Tipikal kayak gitu banyak banget. Dan itu beranak pinak. Kayak ada ketemu lagi. Gitu. Cuma aku nggak terlalu alim. Tapi mungkin tingkat kepercayaanku sama Allah itu lebih tinggi dibanding mereka mungkin. Mungkin ya. Iya, bisa jadi. Nah, itu. Sampai aku ngomong kayak ketika Allah cemburu maka mengambil hak dia. Itu udah tinggi, Bos. Itu udah itu kayak Tuhan Mas di mana? Udah sebanding dengan wali Allah itu lagi. Udah mepet. Karena tapi emang benar sih kayak saat ini aku sadar kayak gitu. Aku mungkin dulu ya ngerasa sama orang tuaku nggak deket, sering debat. Ketika aku masih ingat ketika ibuku ngomong sama aku bilang fuck you parents gitu. Dengan tenangnya. Tapi sekarang udah enggak, kayak mereka tuh waduh, aku merasa bersalah banget. Baik lagi, Allah nyadarin aku. Gitu. Aku salah. Aku nggak ngerasa orang alim, tapi aku gitu. Allah nyadarin aku gitu. Berarti semua orang. Mas dengan orang itu yang Mas sebut tadi tuh benci ketika dia menamengkan agama gitu. Banyak ya, orang kayak gitu kan banyak kan yang kalau misalkan ke tahun ini kok kayak gini kenapa lah? Padahal dia berbuat. Padahal dia tahu dia tuh lebih tahu agama dibanding aku. Dia udah tahu lengkap agama, udah tahu ibadah yang baik gimana. Masih tapi dia salah. melakukan itu. Tapi kalau misalkan kau udah kayak gitu, tahu dan kau khilaf dan kau nggak main agama, aku masih mending lah. Mungkin dia saat ini lagi belajar titik fluktuasi manusia. Ya. Kayak lagi imannya lagi kurang. Tapi aku masih memahami. Tapi kalau udah misalkan aku beritahu baik-baik dia masih kekuatan ayat suci Al-Quran untuk ini udah pernah ini ya, udah pernah. Banyak temanku dulu kayak gitu, yang beberapa teman-teman yang di SMA SMP kayak gitu. Dan aku akhirnya menemukan teman lagi di Turki. Jadi kayak makanya orang kayak gitu bakal bertemu terus kita. Balik lagi, kalau dia sama kita biasa aja, saya dalam hubungan, dia kayak gitu jelek. Balik lagi, kalau aku misalkan dalam berteman, misalkan sifatmu jelek 40%, baikmu 60%, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau sampai jangan jeleknya yang banyak gitu ya. Kalau jelekmu di atas 50, ganggu kebaikanmu, nah itu aku udah anggap kau musuh. Bahkan kau bernafas pun aku benci gitu. Tapi kalau misalkan kau ngeselin gini-gini, tapi kalau selama di mataku kau masih baik, aku masih nggak merusak kebaikanmu, aku masih respect gitu. Itu sih. Nah, yang satu lagi nih. Yang Mas bilang musuh Allah, musuh Tuhan. Banyak sekali. Musuh Tuhan yang kedua. Tadi kan musuh Tuhan yang pertama. Banyak musuhnya anjing orang-orang ini. Oh, kalau yang ini banyak musuhnya ya? Enggak. Banyak musuhnya. Manusia pun dibenci, sesama manusia dibenci dia. Apalagi sama Allah itu. Itu kenapa? Opini. Kalau tadi kan tadi kan udah jelas tuh, udah tahu bahwasannya dia udah tahu agama lebih bagus dari kita, lebih tahu dari kita, tapi dia berbuat salah, terus menutupinya, menamainya dengan agama, menghiasi, membingkainya dengan diperhalus. Nah, satu lagi nih kan jarang pakai ayat nih. Jarang, makanya itu. Tapi kan baik lagi. Sebagai teman, aku itu memperingatkan. Sebagai teman yang tidak dekat, kita memperingatkan. Oke. Atas teman yang tidak dekat, mungkin dia nggak dengerin, oke. Tapi yang kecewa adalah
Dia udah gede. Kenapa? Dia udah gede. Hah? Dia udah besar. Tanggunganmu Dia itu udah gak gede. itu doang. Tanggunganmu itu gak itu doang itu. Tanggunganmu banyak. Kau itu udah titik di mana kau itu gak kayak gitu. Yang dulunya contoh teman kita Wawan, yang dulunya masih bocil, sekarang udah umur berapa? 21. Men. Udah 21, men. Udah. Kau itu udah gak kayak aku dulu anggap kau masih bocah. Aku udah nganggap teman-temanku yang dulu yang dekat kalian dulu masih bocah-bocah. Aku setara semua. Udah pada gede, men. Gitu. Udah gede, men. Gitu. Mungkin aku dulu umur 21, aku masih bocah. Aku baru sekarang sadar gitu. Kau udah gede semua. Dan dia lebih gede, dia umurnya juga gak jauh beda kayak aku kan. Iya. Ya, sekitar. Ya, sekitar. Ya kan, ya gak jauh beda. Kau kapan sadarnya gitu loh. Itu doang sih. Ya, jangan kasihan sih aku. Pernah berbincang? Nope. Enggak ngobrol tapi enggak. Karena dia bukan orang yang dia bisa jajak obrol. Oke. Ya maksudnya, ya kita ngobrol. Tapi ngobrol konteks apa dulu? Ngobrol deep talk, ngobrol soal apa dulu? Ngobrol Basa-basi oke. biasa Basa-basi nggak pernah. Sekedar basa-basi aja nggak pernah. Tapi kok soal untuk kehidupan gini-gini ya nggak pernah. Ya udah kayak dia pun nggak mau dengerin aku. Dan aku pun nggak mau dengerin dia. Ya buat apa? Makanya sekedar teman, makhluk hidup, makhluk sosial. Tadi Cuma ada sebagai teman aku cuma bikin, bos, kau udah tua, bos. Gitu. Ingatlah, bos. Gitu. Oh, pengen gitu doang. Dan berarti cuma ngomong, kau itu udah tua, Cok. Gitu loh. Kau itu nggak jauh beda kayak aku. Tapi kau itu lebih parah dibanding anak-anak yang di bawah seumuran jauh itu loh. Itu pernah nggak ya bazen atau apa ngingatin gitu? Enggak. Pernah kayak Karena nggak bakal dengerin. Nggak bakal dengerin. Ibarat kau dikomentari satu orang yang nggak kenal, nggak soal deket, kau dengerin nggak? Nggak bakal. Mungkin kau baca, cuma ya udah. Tapi ada titik di mana ntar suatu kayak siapa sih orang tiba-tiba ngirim gini? Kayak bener juga omongannya itu. Tapi kan 1 banding berapa? Kan kita nggak deket. Ya buat apa gitu? Buat apa ngomong sama orang nggak deket? Ya sebenarnya aku itu ngomong kayak gini ke kau karena apa? Karena kita teman. Karena aku berusaha mengingatkan kau dan kau ngingetin aku. Nggak ada hal yang nggak ada hal yang berkurang. Tapi kalau aku ngingetin ke orang, itu ada hal yang berkurang. Karena apa? Aku mengurangi memberikan ilmu spesialnya ke dia gitu. Dan dia pun nggak bakal denger juga. Buat apa ini? Capek mas ya? Capek. Kok jadi banyak cerita kita kok tembusnya ke arah sini? kan tadi kan di pertengahan jalan gue bilang agak melenceng sedikit. Oh, ya, aku tampol kalau nggak melenceng. Itulah ya, gitu sih. Pokok gitulah. Ya gitulah pokoknya. Aku nggak tahu ngomong apa. Pokok. Tapi kok jujur kau lebih fresh gitu. Lebih lebih happy gitu dengan kondisi sekarang, ya nggak sih? Kalau kau Sekarang? Nah, nggak se-stres dulu, kayak lebih menerima, iya. mengikhlaskan kayak udahlah gitu. Karena yang itulah, yang ya pastikan kita di mana kita menemukan titik jemu kita kan, Iya titik benar. paling bawah kita kan, dan kita harus bangkit gitu kan. Nah, Benar. selama itu kan kita harus banyak muhasabah lah gitu. Maksudnya, Benar. apa dari diri aku yang kurang gitu kan? Apakah aku terlalu dengerin omongan orang atau gimana gitu kan? Atau terlalu egois, benar beda kan? Atau terlalu egois gitu ya benar kan? Makanya dari yang itu aku ambil jadi pelajaran mas. Harus lebih banyak menerima sih. Oke. Harus banyak lebih menerima, terus memperbaiki diri lah. Improve myself gitu. Maksudnya skill itu ujung-ujungnya itu kayak orang-orang tuh hebat semua. Kita nggak ada apa-apa. Betul. Tapi sebaiknya kita lebih baik memulai walaupun terlambat gitu. Daripada kita nggak apa-apain, mending kita pelan-pelan aja. Betul. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tetap minder dengan orang hebat itu banyak banget. Orang yang pintar banyak kan, banget. Orang sukses. Makanya ya aku salah satu yang ini kan pastilah kita pasti setiap orang tuh ada bentuk insecure masing-masing ya. Maksudnya ada yang insecure dia jelek atau orang pintar gitu kan. Kalau dari aku sih cuma satu sih, yang seumuran kita gini kan, kayak seumuran Mas, dia pokoknya dari aku ke Mas gitu kan, udah bisa ngebagian orang tua itu sih. Range-nya nggak jauh beda. Ngebagian orang tua sih, karena kan ya family.
Famili yang pertama gitu kan. Nah, yang udah bisa ngebahagiin familinya sih. Itu sih kayak, gue harus terpacu nih. Aku harus terpacu nih. Aku harus bisa nih. Aku harus bisa gitu. Kalau untuk soal apa ya? Soal duit apa itu kayak shit man gitu. Iya sih benar-benar. Ambil Lu harus ambil. keluarga dulu. Kalau misalnya yang seker gantengan, tinggi, Itu rezeki lah. badannya bagus, itu ya Itu kita udah harus nggak bisa, itu rezeki masing-masing gitu lah. itu iya bener. Itu harus ini. Nah, tinggal gimana caranya bisa ngapain keluarga gitu kan, bantuin Benar-benar. keluarga. Orang tua terutama. Orang tua, adik, kakak kan. Makanya kayak gini, kayak misalkan ada orang bilang, "Bah, kok nggak ngaktif YouTube lagi?" Aku bilang, "Waduh men, YouTube tuh kayak udah ada duitnya gitu." Saya ketika orang udah subscriber banyak duit, terkenal, terserah ambil. Tapi aku nggak butuh saat ini. Aku butuhku saat ini agar orang takut apa ya, menganggap aku kayak, oh anakku udah dede. Nah selama ini orang tahu mau becil terus. Betul. Orang tahu nggak aku kayak anak bocah yang kayak kamu tuh nggak tahu kemana-mana. Padahal aku punya tujuan. Tapi karena aku nggak ada bisa membuktikan, orang tua aku masih nganggap aku seperti ya kamu masih bocah. Ya, kayak masih mencari gitu kan. Sebenarnya Iya, kita udah tahu. menemukan titik kita gitu kan. Ya, bentar aku Tujuan kencing dulu kita ya. tuh di mana, tapi Aku kencing dulu. Aduh, anjing gara-gara kau aku tampol anjing. Kencing dulu. Halo. betul Mas. Ya kayak gimana kayak I don't give a damn gitu ya. Udah kayak ya udah gitu loh. Gimana kita tahu sih tujuan, cuman karena belum kelihatan aja kan. Makanya yang Mas bilang tadi masih dianggap bocah Benar. gitu. Ya, pokok kalau bahas hidup, pokok ya kalau yang semua semua orang gitu semua ya. Hidup, cinta, itu Betul. hidup, cinta sama ke depan itu kayak gak ada habisnya. Hmm. Tapi kalau kuliah ada Makanya kan habisnya. Karena kuliah ada betul. titik kayak ya udahlah mau kamu belajar. Kayak Benar. ada titik poinnya. Lulus. Tapi kalau cinta dan hidup itu kayak harus menemukan gak ada habisnya. Cinta itu kayak versi gimana dulu gitu ya. Nah, makanya sama kayak Mas kan Mas ditanyakan mau YouTube lagi itu kan bukan itu yang membutuhkan sekarang gitu. Nggak butuh. Nah, kenapa aku buat YouTube untuk kemarin tuh kan? Iya karena ini untuk melarikan diri dari penatnya kampus gitu. Benar-benar. Tapi karena gini sih, Untuk karena mungkin gini ya, karena aku udah bikin channel baru yang Neba, yang buat podcast doang. ya. Itu malah kayak aku menikmati. Walaupun gak ada yang nonton bodo amat. Tapi kayak aku ada teman ngobrol.
Saya kalau Itulah. Sebenarnya kita itu butuh teman ngobrol nih, Mas. Kayak benar. melampiaskan satu sama lain gitu kan. Satu sama lain penatnya dari kuliah, dari kuliah Anda, dari kuliah saya gitu kan. Nah, Terus oke. dari cinta Anda, cinta saya gitu kan. Nah, Iya, dan iya kehidupan ini kan bertukar gitu kan. benar. Dan Ya, apa ya? makanya Ya kayak gitu, kayak eh, kita butuh karena ngobrol sama orang tua doang, itu kayak orang tua aja sholat, berdoa. Iya kan, kayak pokoknya jawaban yang itu paling umum. makanya makanya sembah Tuhan sana. Iya kayak Nama namas. Kun okuyor. Iya kayak udah gitu, kayak udah suruh sholat, saya kayak ya udah gitu loh. Itulah. Makanya aku buat YouTube itu bukan buat ada yang untuk nyari ini ya, pamor Mas ya, pamor. Ada yang untuk nyari biar dia terkenal atau apa segala macam. Kalau aku buat YouTube itu kan biar untuk happy aja gitu, melampiaskan dari penatnya belajar gitu kan. Ada yang mungkin penatnya belajar dia bisa main game gitu kan. Benar. Dan aku kan tipikal orangnya nggak bisa lama-lama main game juga gitu. Oke. Aku nggak bisa main Dulu game. aku ya karena circle kan dulu ya. Main game gitu kan. Terus sampai kita kok bodoh kali aku ya. Kan bisa aku senggangin kayak baca buku gitu kan. Kan dulu kan oke lah baca buku main game gitu kan. Cuma kan sampai sekarang kan yang dibutuhkan untuk kerja itu kan skill gitu kan. Wawasan yang luas gitu kan. Bukan ditanya, kok udah pangkat apa, udah rank apa Benar. di game. Tapi Nggak gimana gitu ya? lagi gitu. Nah, masa kayak gini, aku tuh nggak suka baca buku. Nah iya maksudnya kan Nah, semua itu yang susah. tiap orang itu kan beda-beda tuh pencariannya Iya. kan. Maksudnya apa menyalurkan ininya kan. Nah makanya kan aku kan juga ya alhamdulillah sekarang udah mulai hobi baca buku kan. Jadi lari ke situ gitu. Untuk melampiaskan dari penatnya kuliah. Ada yang orang main game gitu kan. Pas penat kuliah, main game. Karena aku juga nggak bisa main game gitu kan. Maksudnya nggak terlalu apa main game gitu Beda-beda kan. lah, cara Bisa cuma pelampiasan beda-beda gitu. tuh. Kalau main bola, masa tiap hari main futsal? Sama siapa Kau juga. sukses kagak gila iya kok. Main bola. Itu. Nah, iya. Belajar terus bisa jadi stres juga kan? Benar. Kan nggak mungkin belajar terus. Ya Allah, ya. Main musik kurang. Nggak bisa main musik aku juga. Iya, main musik kurang. Ya paling kalau nggak ya nonton YouTube ya Mas ya. YouTube sih, aku soal bikin podcast tuh kayak iseng-iseng sama Sakip awalnya. Kayak udah ngobrol-ngobrol aja dah. Sekarang Karena kan aku podcast suka nih. ngobrol kan. Gitu. Karena aku suka ngobrol. Aku orang suka ngobrol banget. Makanya kan ini kan podcast kan. Aku juga lari ke podcast juga kan sekarang kan. Iya. Kayak sharing aja gitu kan, berbagi ilmu gitu. Mana tahu ada ilmu yang dia punya gitu kan, aku belum punya, bisa kuserap gitu kan. Benar. Ya, kita bisa pelajari lah dari setiap orang gitu kan. Makanya yang narsum aku itu ya nggak nggak milih-milih, nggak mandang dia siapa gitu kan. Soalnya kan ya mungkin dari situ aku bisa belajar. Aku bisa belajar kan. Kayak dari Mas aku bisa dapat ini gitu kan, dari dia aku bisa dapat ini, dari ini dapat ini gitu. Oke. Kita udah jam setengah ya? Waduh, kerasa anjing. Gimana? Mau selesai? Jadi mungkin ini ya, selesai aja ya. Jam setengah anjing, lama banget kita. Yang dengerin kita sendiri yang dengerin anjing. Ya belum masar nih Mas. Apa? Yang dengerin kita sendiri loh. Nanti kan nanti kan Mas kirim kan nanti sama. Iya pasti kirim, oke. Mas, ini Mas apa? Kan kita mau buat podcast bertiga tuh kan. Oke. Mulai malam ini kan. Kita kan malam ini. Tiap minggu lah. Ini hari apa sih? Malam ini Rabu. Ini kan katanya Kamis. Malam Kamis. Malam Kamis atau malam Jumat? Malam Kamis. Oh, aku kan bingung. Kenapa nggak Rabu malam? Aku bingung malam bahasa, aku bingung anjing. Ya, maksudnya itu. Nanti kan mulai minggu ini kan, saudaraku kan. Oke. Jam 6. Jam 6 Turki. 6 Turki ya. Jam 10 malam Indo berarti. Iya. Nah, kalau gini Mas. Nah, kan podcast Mas itu bisa narasumbernya yang lain-lain kan gitu kan. Podcastku ini. Iya, podcastnya Mas ini kan untuk
narasumber yang lain-lain kan bisa Enggak, jadi kan. aku enggak. Aku malah podcast ini kayak tiba-tiba kalau kau nawari aku masukin di YouTube gini. Aku tuh fleksibel banget. Enggak, aku tuh bukan Enggak, orang podcast banget. berarti ini enggak maksud aku. Berarti ini ntar enggak mau ngundang siapa-siapa gitu ya. Enggak, sumpah. Berarti kita bertiga aja berarti ya. Iya, iya. Nanti ya. Aku enggak pernah kayak gitu. Aku sama Sakit udah murni berdua doang. Karena kayak apa ya? Kalau mau silahkan, kalau enggak gitu loh. Oke. Ya udah berarti nanti kita bertiga berarti maksud aku kira tadi Mas mau undang siapa-siapa gitu. Enggak. Aku enggak pernah kayak gitu. Berarti ini untuk ini podcast kita tiga aja berarti Nah, Mas. kemudian karena aku jadi sering jadi narasumber. Aku jarang ngundang orang. Karena Oke. Nanti gitu. karena kenapa? Ya karena eh, aku pun kalau ngundang orang juga bingung. Pertama bingung jadwalnya juga bingung. Kayak gimana topiknya. Karena kalau udah keluar Turki bosen banget. Umum Iya. banget. Nah itu makanya kan, yang aku bilang tadi kan kita bahasin dari masing-masing perspektif tuh gimana dari Nah, tapi kok perspektif kita itu. terlalu runyam gitu, Kin. Maksudnya, Ya ya, nggak cinta lah maksudnya aku kayak iya, gitu, iya, oke, maksudnya oke. ada ininya gitu, Misalkan iya kayak kan? inflasi Turki mempengaruhi apa aja itu Nah, bagus kan. ya Kayak gitu. sudut pandang uang sakumu berapa, uang sakumu berapa, cara manajemen Iya, uangnya gimana. betul. Itu Nah, bagus. antara Mas, aku dan Sakit gitu kan. Boleh. Nah, itu maksud aku gitu. Mungkin kayaknya ini aja kayak Mas ya, podcast kita pada sore di Indo, siang di Turki kayaknya. Terima kasih. Eh, mungkin itu saja dari kami berdua di podcastnya Bang Ken. Dan bisa juga ditonton di YouTube-nya Mas Neba, Mas ya? Iya, di Neba doang. Neba doang. Neba doang. Neba aja, Neba. Neba aja. Neba. Udah. Huruf N-nya besar ya. Iya, benar. Dulu jangan lupa dengerin di podcastnya Bang Ken di Spotify juga ada dan kalau misalnya mau lihat bincang-bincangnya di YouTube. Bisa versi Ya, layarnya lah. versi layarnya. Oke. Itu saja, Mas. Thank you banget, Mas. Makasih banyak, Mas. Terima kasih 1,5 juga jam kita ya. jadi narasumber yang Aku lah, Mas jadi narasumber aku itu. jangan gitu dong. Antum yang punya podcast, hey. Antum narasumbernya bagus-bagus. nyindir nih. Enggak, bagus. Aku yang enggak bagus. Walah. Oke lah ya. Mas, thank you Mas sekali lagi Mas. Makasih banyak Terima Mas. kasih, Kin. Oke. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku matiin recording.